Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat NH Channel, perkenalkan saya Chris. Pada kesempatan ini kita berada di Masjid Nurul Hidayah, dan untuk itu pantengin terus channelnya Masjid Nurul Hidayah untuk sahabat NH Channel. Kita coba untuk berusaha mencari tahu keberadaan DKM. Sahabat NH Channel, pada kesempatan ini marilah kita perkenalkan Bapak Haji Muhammad Wadani selaku DKM Nurul Hidayah, dan pada kesempatan ini udah ada di samping saya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol dulu, silakan. Halo sahabat NH Channel, pada kesempatan ini kita udah duduk bersama Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah. Assalamualaikum Pak Haji. Nah, pada kesempatan ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf. Nah, pada kesempatan ini kami akan menanyakan sejauh mana pembangunan Masjid Nurul Hidayah sampai saat ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak DKM. Nah Pak Haji, mohon maaf nih, setelah saya lihat pembangunan Masjid Nurul Hidayah ini dari luar tadi sudah sedemikian megahnya. Ya, mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa berjalan dengan baik. Saya akan menanyakan sejak kapan ada keinginan dari DKM untuk melaksanakan pembangunan Masjid Nurul Hidayah ini. Monggo Pak Haji. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya, saudara-saudaraku semuanya. Untuk menjawab daripada pertanyaan tadi, bahwasanya memang sudah lama sekali jamaah Masjid Nurul Hidayah ini, warga kampung sekitarnya ini mendambakan sebuah bangunan tempat ibadah atau sarana ibadah yang sangat diharapkan bebas banjir, aman dari segalanya, bisa untuk mengungsi, karena saat ini untuk di daerah Jakarta Barat khususnya Kapuk ini rawan banjir. Jadi bisa juga untuk alternatif untuk pertolongan kepada masyarakat saat terjadi sesuatu yang misalnya musibah. Makanya saat itu masjid kita ini sudah tua umurnya, yang dibangun kurang lebih tahun 80-an. Jadi kondisi sudah kurang nyaman. Akhirnya bermusyawarah antara tokoh-tokoh masyarakat juga tokoh-tokoh agama di sekitar sini untuk bagaimana menciptakan masjid ini yang kedepannya paling tidak itu 50 tahun yang akan datang itu sudah tidak ada renovasi lagi. Makanya saat membangun masjid ini seperti yang saudara lihat, ini kita bikin yang sekokoh mungkin, sebagus mungkin, dan senyaman mungkin. Makanya akhirnya setelah terjadi rapat, tepatnya tanggal 1 Desember tahun 2020 kemarin, kita awali dengan peletakan batu pertama. Syukur alhamdulillah dihadiri tokoh masyarakat, tokoh wilayah, Bapak RT, RW, seluruhnya hadir, semuanya menyaksikan. Syukur alhamdulillah seperti yang telah kalian lihat saat ini. Berarti udah 1 tahun Pak Haji ya? Alhamdulillah barakallah. Nah, untuk selanjutnya Pak Haji, ini kan kata Pak Haji tadi, ini untuk kedepannya kalau kita bisa bangun untuk 50 tahun kedepannya. Nah, untuk membangun ini kan perlu mungkin dana yang dengan masjid yang megah ini, dana kan tidak sedikit Pak Haji. Mohon penjelasan sumber dananya yang jadi acuan untuk Pak Haji itu, monggo Pak Haji. Masya Allah.
kalau berbicara masalah dana, antara percaya dan tidak percaya. Setelah kita berbicara untuk masalah pembangunan, tentunya ada namanya rencana pembangunan dan rencana anggaran. Setelah dikalkulasi dan meminta kepada arsitek untuk merinci gambar yang bagus, yang nyaman, yang bisa menjadi harapan warga dan masyarakat Kampung Pulu ini, dengan RAB ya ternyata tidak sedikit, 3 miliar lebih. Sedangkan saat itu saya selaku DKM Masjid Nurul Hidayah baru mempunyai dana 100 juta dari kas masjid. Masya Allah Pak Haji ya. Itu Masya tantangan Allah. ya Pak Haji sebenarnya ya. Itu Masya tantangan Allah. untuk kedepannya Pak Haji. Tapi saya yakin, saya percaya, yang pertama, Allah Maha Adil. Yang kedua, Allah Maha Kaya. Dan Allah yang ketiga, Allah Maha mendengar apa yang menjadi harapan warga, masyarakat atau jamaah. Karena Allah sudah menganjurkan supaya meminta. Makanya mintalah. Makanya saat itu kami selaku DKM Masjid Nurul Hidayah mengajak seluruh warga jamaah Masjid Nurul Hidayah, ayo kita memohon kepada Allah. Karena perintah Allah itu, berdoalah, nanti akan dikasih. Makanya saat itu kita memohon kepada Allah supaya kita mempunyai masjid yang bagus. Syukur alhamdulillah, dana 100 juta kita kumpul dengan warga masyarakat, kumpul dengan tokoh masyarakat. Alhamdulillah, sampai saat ini pembangunan sudah bisa berjalan dengan lancar seperti yang mungkin saudara lihat saat ini. Nah ini Pak Haji ya, alhamdulillah kita sebenarnya udah dari awal Pak Haji dan DKM semua berniat membangun ini, dan sampai tadi bilang dari arsitek RAB-nya sampai 3 miliar. Dan mohon penjelasannya Pak Haji, ini udah saya lihat ini udah berapa persen ya Pak Haji ini dari RAB yang kita harapkan itu? Monggo Pak Haji. Berbicara masalah bangunan, kita sudah 75% untuk fisik dan 50% untuk secara keseluruhan. Maksudnya, kalau berbicara 75% memang sudah terlihat bangunan telah berdiri semuanya, tinggal nunggu pintu, kusen, keramik dan lain sebagainya. Tapi kalau dilihat dari secara pembangunan secara keseluruhan, kita masih memerlukan kurang lebih sekitar 50%. Misalnya, banyak sekali penyelesaian itulah yang mungkin lama. Karena justru saat ini selain prosesnya lama, juga memerlukan dana yang tidak sedikit. Misalnya, persiapan pembuatan railing tangga ini karena safety untuk keselamatan anak-anak khususnya. Nggak di mana namanya masjid pasti banyak anak-anak. Nah, keselamatan itulah. Karena diawali dengan tadi, masjid ini menjadi sarana yang nyaman, sarana tempat yang indah buat masyarakat sekitar. Tentunya mengundang warga sekitar untuk datang ke masjid ini. Nggak bedanya dengan anak-anak. Makanya saya selaku DKM ingin menciptakan, sudah ini begini saja sudah membuat anak-anak nyaman, warga masyarakat nyaman. Makanya ini saat pembangunan inilah kita utamakan keamanan. Jadi safety-nya Pak Haji yang ada juga safety-nya yang lebih diutamakan. Ya. Nah, berikutnya Pak Haji kan ini tadi Pak Haji menyinggung masalah sumber dananya. Apakah ada donatur yang ibaratnya khusus atau menurut kita khusus atau apa dari masyarakat sekitar ini? Mohon penjelasannya. Berbicara masalah sumber dana, malu kita berbicara. Tapi kita tidak boleh malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, tentunya tadi sudah saya awali dengan sifat Allah, yaitu
dengan asmaul husnanya, Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah itu. Syukur alhamdulillah Pak, pembangunan masjid ini dimudahkan oleh Allah. Nah, selain dimudahkan oleh Allah, di mana letak kemudahannya? Masya Allah, masyarakatnya antusias sekali. Setiap minggu kerja bakti, terus sumber dananya syukur alhamdulillah. Setiap sebulan sekali ada tarikan, dan lebih lagi Pak, saya mempunyai kotak ajaib, kecil-kecil tapi jadi rame. Cuman kotak ini nggak disangka, ini bisa 100.000 lebih. Dan ini pun kita sebar ke warga sekitar radius 5 RT ini daripada Masjid Nurul Hidayah ini. Bahwasanya sebelumnya saya kasih tahu dulu, Masjid Nurul Hidayah ini dipikul oleh 5 RT Pak, yaitu warga Kapuk Pulo, RT 15, RT 014, RT 04, RT 09, RT 010. Cuma 5 RT. Kurang lebih sekitar warganya itu, kalau per RT-nya saja ini ada 100 kakak, mohon maaf nih ya, kita pukul rata 100 kakak. Ini kalau ini penuh Pak, ini kurang lebih antara 100-an ribu. Sudah bisa dihitung saja, satu RT 100 kakak, dengan adanya ini 100 kotak, berarti berapa Pak? 5 juta. Kali 5 Pak, kali 5 RT, syukur alhamdulillah sudah 25 juta. Dan warga tidak keberatan, karena ini hanya isinya apa? Judulnya adalah Koin Peduli Pembangunan Masjid Nurul Hidayah. Ini nggak berasa, kita punya kembalian dari belanja di swalayan, kita punya recehan 1.000, kita masukin 200 perak Pak, 100 perak Pak, masukin Pak. Ini kalau penuh 100-an ribu. Ini Masya Allah luar biasa. Inilah salah satu sumber dananya. Makanya Allah Maha Kaya, Allah Maha Mendengar. Alhamdulillah, yang penting kita selaku pengurus bisa amanah, bisa dipercaya, itu Pak kuncinya. Syukur alhamdulillah. Selanjutnya, selain kita punya kotak ajaib ini Pak, kita juga dari DKM mempunyai terobosan apa? Kita menaruh kotak-kotak Pak. Bagi mereka yang punya usaha home industry, toko, warung, usaha maupun apapun itu, bentuknya kita titipin kotak. Mohon maaf, bentuknya tidak begini ya Pak Haji ya? Oh lain. Lain. Dari kaca Pak. Dari kaca. Ya, kurang lebih seperti ini, lebih gede sedikit lah. Ini kita buka, kita titipkan kepada mereka. Soalnya apa? Para pembeli itu kadang-kadang punya kembalian 500 ribu perak atau 1.000 itu, ya daripada nggak ganggu kantong kan bisa dimasukkan itu. Selanjutnya, alhamdulillah di sekitar kita ada 2 toko swalayan Pak, yang itu Indomaret maupun Alfamaret Pak. Di sana juga kita titipin, dan kita mohon izin, dan juga mohon maaf untuk kotak ini biar tidak menjadi radikal, kita memberikan minta izin kepada pengurus swalayan bahwasanya kotak yang kita titipkan ini benar-benar adalah punya warga sekitar, punya wilayah sekitar, yang tidak salah arti. Yang kemarin dengar rumor bahwasanya kotak itu digunakan untuk pembiayaan. Nah, itu pembiayaan itu, makanya kita usahakan ada logo Masjid Nurul Hidayah, Kapuk Pulo, Cengkareng, Jakarta Barat. Nah, di situ tertera alamat yang jelas, masjidnya dekat. Nah, diketahui juga oleh karyawan dan ini semuanya. Nah, itu Pak sumber dana saat ini. Yang kedua sumber dana selain berupa
daripada keuangan. Sumber dana selanjutnya adalah sumber dana power. Power itu adalah yang dimiliki oleh person-person itu, jamaah masyarakat warga Kapuk Pulau dan juga jamaah Masjid Nurul Hidayah itu Pak, pemikiran dan tenaganya ini dengan yang semangat yang kuat didasari ingin memiliki masjid atau sarana ibadah yang bagus, mereka Masya Allah Pak. Nah ini Pak Haji, apakah ada donatur yang selain di wilayah yang 5 RT tersebut yang tadi Pak Haji sebutkan? Syukur Alhamdulillah bahwasanya Masjid Nurul Hidayah ini ada beberapa perusahaan-perusahaan. Syukur Alhamdulillah kita juga ada pendekatan juga kepada perusahaan sekitar. Walaupun masa pandemi seperti saat ini, ada perusahaan, salah satu perusahaan juga yang memberikan sumbangan berupa kubah. Ya, itu alhamdulillah kubah ini hasil sumbangan daripada PT Demba atau kalau warga masyarakat sekitar menunjukkan pabrik kacamata. Mungkin Pak Haji ya, ini kan kita lihat ada kotak-kotak ini, mungkin bisa dijelaskan bahwa Pak Haji kotak-kotak kayak gini selain yang kecil tadi, terus yang selain donatur di luar ini mohon penjelasan Pak Haji, ada mungkin bisa dijelaskan. Kotak ini adalah kotak infak, kotak sedekah untuk yang kita biasa kita taruh di setiap hari Jumat. Tapi mohon maaf ya, barangkali suara terganggu karena proyek masih berjalan, jadi ya memang suara orang bekerja masih. Kita mohon maaf ya. Jadi lanjut kepada masyarakat kotak ini, syukur alhamdulillah kita kelilingkan seperti biasanya setiap hari Jumat Pak. Setiap hari Jumat kita kelilingkan dan syukur alhamdulillah prinsip di kami itu adalah supaya apa? Amanah bisa dipercaya. Kalau pengurus sudah amanah dan bisa dipercaya, nah sekarang bentuk kepercayaan, bentuk amanahnya di mana? Yaitu saya menggunakan selembaran, di antaranya adalah setiap hasil penghitungan kita update kepada seluruh masyarakat, kepada pengurus agar diketahui bahwasanya hari ini dapat sekian, terus kita update. Nah, disitulah warga masyarakat percaya kepada pengurus. Nah, juga syukur alhamdulillah selain itu pula Masjid Nurul Hidayah juga memberikan kemudahan kepada para donatur milenial, yaitu berupa barcode atas nama Masjid Nurul Hidayah. Jadi apabila nanti kepada para donatur milenial bisa menggunakan handphonenya untuk bisa berdonasi di Masjid Nurul Hidayah. Pokoknya kita memberikan kemudahan. Insya Allah apabila kita prinsipnya memberikan kemudahan kepada jamaah, pasti kita juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu prinsipnya. Ya, makasih nih sahabat Ena Channel. Tadi sekelumit kita udah berbincang-bincang dengan Ketua DKM. Nah, ada pertanyaan selanjutnya. Tapi sebelumnya kita mohon maaf apabila dalam perekaman suara ini ada impact dari pembangunan ini, karena pembangunan masih berjalan terus. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya ajukan ke Ketua DKM. Makanya panteng terus sahabat NH Channel Masjid Nurul Hidayah Kapuk Pulau. Nah Pak Haji, ngomong-ngomong, ini kan pembangunan masjid sudah berjalan setahun lah ibaratnya, ya udah setahun. Nah, jangka pendek DKM, terutama ya DKM Masjid Nurul Hidayah ini apa Pak Haji? Rencana pembangunan jangka pendek saat ini adalah kita sebentar lagi kan menghadapi bulan puasa Pak. Sebentar lagi puasa sudah tinggal beberapa bulan lagi. Dan saat itu kita utamakan jangka pendeknya adalah satu yang tadi udah kita singgung, yaitu safety, keamanan. Keamanan itu yang kita utamakan. Contohlah lantai 2 ini.
Nah, ini insya Allah nanti pertengahan bulan Februari, insya Allah kita sudah pesan railing tangga, insya Allah nanti stainless. Kemudian dilanjutkan juga, insya Allah nanti Pak, puasa marmer, baik lantai, dinding, insya Allah sudah kita mulai kita pasang. Insya Allah nanti puasa sudah bisa dinikmati oleh jamaah. Mohon doanya aja Pak. Amin. Nah selanjutnya Pak Haji, itu kan tadi jangka pendeknya. Apakah ada target masjid ini untuk sekian lama harus selesai atau gimana Pak Haji? Mohon penjelasannya. Kalau masalah ditargetkan sih tidak. Tapi kalau punya wacana ke depannya harus bagaimana program DKM maupun warga masyarakat sekitar ini tetap berkesinambungan. Misalnya, setelah masjid ini selesai pemasangan marmer, pemasangan railing tangga ini semuanya setelah selesai, lanjut kepada program jangka panjangnya adalah menara. Setelah menara tercapai, ini juga tidak bisa kita prediksi, Pak. Kita ngikutin alur saja. Yang penting kita tetap berjalan sesuai memanfaatkan dana yang ada, insya Allah. Nah, dan kita tidak tahu selesainya kapan, tapi kita punya target mudah-mudahan 2 tahun, berarti rencana adalah sekitar 2 tahun. 2 tahun itu sudah bisa dilihat hasilnya. Dan program jangka panjangnya tidak pernah habis kalau kita berbicara masalah program untuk pelayanan kita selaku amanah dari masyarakat DKM Masjid Nurul Hidayah ini, yang mana kita perlu yang namanya mobil ambulan. Ini salah satu sarana sosial buat pelayanan masyarakat. Masjid selesai nyusul lagi. Nah, banyak sekali Pak. Mohon doanya saja, mudah-mudahan bisa terlaksana. Demikian sahabat NH Channel, kita udah wawancara sekian jauh dari mulai pembangunan, sumber dana, program jangka pendek, program jangka panjangnya yang tadi udah di penjelasannya oleh Ketua DKM. Nah untuk selanjutnya Pak Haji, mohon kesempatannya, mohon waktunya untuk kita keliling setiap sudut masjid ini yang lagi dibangun ini, mungkin bisa menunjukkan tempat ini apa, tempat ini dan sejauh mana. Mari kita lihat di lapangan. Mohon maaf sebelumnya ya. Sebelum ke sana, saya perlu sampaikan juga bahwasannya saat ini kita masih dalam posisi pandemi, Pak. Jadi tetap kita mengikuti protokol kesehatan. Setiap hari Jumat khususnya maupun setiap ibadah tiap harinya, masker dan juga cuci tangan dan lain sebagainya tetap kita siapkan, Pak. Jadi kita harus, para jamaah yang ibadah di masjid ini harus selalu kita anjurkan memakai masker. Terutama hari Jumat, apabila kedapatan jamaah yang tidak membawa masker, dari Masjid Nurul Hidayah kita siapkan masker agar bisa dipakai. Soalnya harapan kami selaku DKM bahwasanya jangan sampai masjid ini menjadi sumber penularan penyakit tersebut. Itu Pak ya. Untuk itu yuk kita bersama-sama kita lihat, kita jelaskan secara detail ruangan-ruangan kedepannya masjid kita, Masjid Nurul Hidayah. Ya. Silakan Pak Haji. Bahwasannya ini adalah satu tempat salah satu juga usia mimbarnya sudah lumayan, sekitar diproduksi tahun 2004. Mimbar ini sudah sangat tua, dibikin pada 2004, berarti sudah sekitar 17 tahun. Nah,
tempat ini kalau untuk sholat 5 waktu rawatib kita hanya demi perawatan. Jadi cukup kita nanti karpet kita sudah paling tidak 3 atau 4 lembar. Selebihnya nanti karpet kita gulung dimasukkan tidak. Tadi kan kita udah mau penjelasannya sini Bang. Ruang kampung ini luasnya berapa? Ruang kampung berapa? Untuk jamaah yang tertampung di masjid ini, di ruangan ini, insya Allah kalau dulunya sekitar 200-an orang, karena hanya lantai dasar, insya Allah nanti ini lantai utama, lantai atas, insya Allah nanti muat 600 jamaah. Insya Allah mohon doanya saja. Kayak tampungnya lebih banyak Pak Haji ya. Insya Allah ada pesanan. Pak Haji ini buat apa Pak Haji? Ini bagi, silakan bagi. Ruangan ini adalah posisinya di sebelah kanan pengimaman tadi. Adapun fungsinya nanti adalah ini kan berdekatan dengan jalan. Jadi manfaatnya nanti adalah digunakan untuk saya manfaatkan buat ruang VIP. Jadi nanti para khotib, para imam, para ustadz maupun para kiai nanti bisa transit terlebih dahulu. Kita nanti desainnya adalah kita desain senyaman mungkin. Para khotib, para jadi kita bisa istirahat di tempat ini, kasih sofa, bisa sholat sunnah, nanti istirahat di sini. Digunakan gitu, uang transit lain, bukan uang sekretariat, uang transit bareng. Ini Pak Haji ya, kita masih banyak kelihatannya masih banyak semen untuk pembangunan. Nah, tadi ini di atas kandungan bendera ini kemungkinan buat apa Pak Haji? Ternyata batu itu tadi belum selesai Pak Haji ya, tapi ada pusatan ini, mau penjelasannya Pak Haji? Ini sarana tempat wudhu, di sana buat MCK. Selanjutnya yang di atas adalah nanti yuk kita lihat lebih dahulu. Silakan Pak Haji. Sahabat channel, ternyata di atas tempat wudhu ada ruangan. Nah, ini ada ruangan kecil. Sebenarnya buat apa nih Pak Haji? Mohon maaf. Ruangan ini adalah ruang gudang, ruang duka. Ruang duka, yang mana isinya adalah untuk keranda, pemandian jenazah dan lain sebagainya. Jadi ini memang kita manfaatkan ruangan ini seefektif mungkin, bisa digunakan pokoknya multifungsi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat jamaah khususnya sekitar Masjid Nurul Hidayah. Sahabat channel, tadi kita udah explore semua di ruangan bawah. Nah, kita minta Pak Haji untuk menunjukkan yang lantai keduanya. Oh, Pak Haji. Ayo. Tetap ya, walaupun kita harus melaksanakan protokol kesehatan. Nah, yang sebelah sini ini ada ruang wudhu dan juga kamar kecil. Insya Allah nanti apabila ada jamaah saat melangsungkan misalnya sholat raweh atau lain sebagainya, jadi tidak buru-buru pengen, kalau sudah batal nggak ke bawah. Kalau nunggu ke bawah kelamaan nanti ketinggalan. Nah, ruangan ini nanti kita gunakan untuk ruangan untuk operator sound system.
Jadi sound system nanti posisi berada di sini agak lega memang, jadi bisa digunakan untuk sound system. Ini nanti memang sengaja ruangan tertutup, nanti keamanan kita pertahankan karena ya mudah-mudahan saja nanti nyaman. Adapun yang ruang sebelah kanan pengimaman ini yang lantai 2 adalah lantai ada ruangan tangga untuk menuju ke menara atas. Nanti yuk kita ikutin terus, pantang terus NH Channel. Luas juga paginya. Nah, alhamdulillah. ini kita sudah posisi di lantai atas yang ada di atas Masjid Nurul Hidayah. Ini menaranya, insya Allah nanti ke depannya ada 4 menara. Ini Kubah Indo ada 4 menara. 4 menara besar yang berada di sana dan juga nanti 2 menara kecil yang di depan sini. Untuk itu kami mohon doanya kepada para sahabat, para jamaah semuanya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kami selaku DKM dan juga harapan seluruh warga masyarakat Kapuk Pulau, khususnya umumnya jamaah Masjid Nurul Hidayah, mudah-mudahan perjalanan pembangunan Masjid Nurul Hidayah ini bisa berjalan dengan lancar, menjadi masjid yang megah, mewah, indah, sekaligus nyaman buat ibadah. Demikian juga kita mohon doanya kepada para pemirsa, saudaraku semuanya, dan juga para sahabat semuanya. Mudah-mudahan kami dari DKM, seluruh pengurusnya, maupun kepada seluruh pengurus panitia pembangunan Masjid Nurul Hidayah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dikabulkan dan dimudahkan semua urusannya. Dan juga mohon doanya pula semua pekerja yang terlibat untuk pembangunan Masjid Nurul Hidayah ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat NH Channel, tadi kita beberapa waktu tadi udah keliling didampingi sama ketua DKM. Nah, untuk selanjutnya Pak Haji, mohon maaf dan terima kasih untuk waktunya. Kami dari NH Channel, wadahnya informasi untuk Masjid Nurul Hidayah. Terima kasih atas semua petunjuknya, semua tausiahnya. Dan dari NH Channel mungkin ada kenang-kenangan merchandise. Mohon diterima Pak Haji. Terima kasih, mudah-mudahan jadi berkah buat kami. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan, mohon doanya sekali lagi, mudah-mudahan kami beserta panitia pembangunan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan amanah ini, pembangunan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai finish, sampai terakhirnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian NH Channel. Daripada ngomongin orang, lebih baik kita berkarya. Ayo kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya dirahmati Allah, oleh Allah. Saya DKM Masjid Nurul Hidayah Haji Muhammad Farbrani menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat warga Kapuk Pulau, jamaah Masjid Nurul Hidayah yang telah menyumbangkan baik moral, material, pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya. Juga kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kami sesama pengurus DKM dari atasan sampai bawahan, dari KSP
seksi-seksi masalah marbot juga kepada semua 75% panitia pembangunan yang telah melaksanakan proses pembangunan Masjid Nur Hidayah ini dapat berjalan dengan lancar. Saya mendoakan mudah-mudahan seluruh panitia pembangunan maupun kepada semua pengurus, semua pekerjanya selalu diberikan sehat badan lahir batin sehingga dapat melaksanakan sekaligus melanjutkan proses pembangunan Masjid Nur Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Allah menggerakkan kepada hambanya yaitu